Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Iva. Selamat siang Kak Emi. Mohon maaf. Amin, amin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah pada program mengaji on air siang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan masih seputar Al-Qur'an, yaitu tema tentang sudahkah Al-Qur'an menyembuhkan penyakit jiwa kita. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah Yunus ayat 57. Para pendengar Radio Kayong Utara yang berbahagia, keutamaan Al-Quran di atas membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa memohon agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi rezeki Al-Quran kepadanya. Doa yang dimaksud juga biasa dijadikan sebagai doa khatam Al-Quran atau doa witir. Allahumma inni as'aluka an taj'alal Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa dhahaba hammi wa jala'a huzni. Ya Allah, aku mohon padamu agar Engkau menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang indah bagi hatiku, seperti saat musim semi, cahaya dadaku dan penghilang kesedihanku. Para pendengar Radio Kayong Utara yang berbahagia, pesan yang ingin kita garis bawahi dari surah Yunus ayat 57 di atas adalah bahwa Al-Quran penyembuh penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Penyakit yang sering menghalangi manusia untuk bahagia. Sedangkan rasa tidak bahagia atau kesehatan jiwa dapat berdampak kepada kesehatan fisik. Seorang pakar kesehatan dari Jepang bernama Dr. Masaru Emoto dalam bukunya The Healing and Discovering the Power of Water menjelaskan dampak-dampak jiwa yang sakit bagi kesehatan fisik manusia sebagai berikut.
yaitu yang pertama, ketika kita marah selama 5 menit akan menyebabkan sistem imun tubuh kita mengalami depresi selama 6 jam. Kemudian ketika kita dendam yang terus-menerus akan menyebabkan imun tubuh kita akan mati. Dari situlah timbulnya stres, hipertensi, serangan jantung, rematik, penyumbatan pembuluh darah, dan lain-lain. Kemudian dalam buku tersebut juga dijelaskan bahwa sering stres akan menyebabkan gangguan pencernaan. Kemudian sering khawatir dan was-was akan menyebabkan nyeri punggung, mudah tersinggung akan menyebabkan insomnia, sering merasa bingung akan menyebabkan gangguan tulang belakang bagian bawah, sering takutan akan menyebabkan gangguan ginjal, sering negative thinking menyebabkan dispepsia atau kesulitan mencerna makanan. Kemudian ketika kita mudah emosi dan marah akan menyebabkan hepatitis. Ketika tidak peduli atau apatis akan menyebabkan penurunan kekebalan tubuh. Sering merasa kesepian menyebabkan demensia senelis atau berkekurangnya memori dan kontrol fungsi tubuh. Dan yang terakhir, ketika kita sering bersedih dan rendah diri menyebabkan leukemia atau kanker darah putih. Na'udzubillah. Para pendengar Radio Kayung Utara yang dirahmati Allah, penjelasan pakar di atas sungguh sangat logis dan sejalan dengan sunatullah. Namun permasalahannya bagaimana manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang lemah ini dapat mengatasi kelemahan-kelemahan jiwanya? Apakah dengan hiburan, tamasya, atau maksiat? Upaya-upaya di atas hanya memberi solusi sementara. Hanya Al-Qur'anlah yang dapat mengatasi kondisi kelemahan jiwanya secara utuh dan permanen. Maka sudah seharusnya penjelasan pakar di atas semakin menambah kita bahwa Al-Qur'an menambah keyakinan kita bahwa Al-Qur'an merupakan penyembuh penyakit-penyakit jiwa. Para pendengar yang berbahagia, untuk itu marilah kita lebih serius lagi meningkatkan interaksi dengan Al-Qur'an. Selain membaca dan menghafalnya, sesungguhnya kita juga harus menginternalkan ayat-ayat tersebut menyatu dalam diri kita. Internalisasi Al-Qur'an tersebut akan mendatangkan ketentraman yang mampu menghilangkan semua penyakit hati di dalam diri kita dan akan berdampak pada kesehatan fisik dan jiwa. Para pendengar, ayat di atas menyadarkan kita bahwa selain mengevaluasi kualitas interaksi kita dengan Al-Qur'an, kita juga harus mengevaluasi sudahkah interaksi tersebut mampu menetralisir permasalahan-permasalahan penyimpangan kondisi jiwa di atas. Bersyukurlah jika sudah terrealisir. Bagi yang belum, maka berusahalah agar fungsi Al-Qur'an sebagai terapi dapat terrealisasi. Jika tidak, alangkah sayangnya jika kehebatan Al-Qur'an ini tidak dapat kita rasakan manfaatnya. Jangan sampai menjadi ayam yang mati di lumbung padi.
Para pendengar Radio Kaim Utara yang dirahmati Allah, adapun beberapa contoh ayat-ayat Al-Quran yang sangat mendukung untuk menyehatkan jiwa adalah sebagai berikut. Yang pertama, menahan marah dan mudah memaafkan orang lain. Dengan akhlak ini, jiwa kita tidak akan terbebani oleh sifat-sifat negatif yang sangat membahayakan jiwa manusia. Dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134, Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Yang kedua, contoh dalam ayat Al-Quran yang sangat mendukung kesehatan jiwa, yaitu menjaga ketenangan jiwa dengan banyak berzikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Yang ketiga, menjaga hati agar selalu bersih dari segala penyakit jiwa. Wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 87 dan 8-89. Yang keempat, yang dapat menyehatkan jiwa yaitu senantiasa hidup bersama Al-Quran, seperti diungkapkan dalam Al-Quran Surah Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang kelima yang dapat menyehatkan jiwa yaitu tidak hasad atas nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada saudaranya yang beriman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina tabawwa'ud
الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Yang artinya, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman atau Ansor sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka Ansor mencintai orang yang berhijrah kepada mereka atau Muhajirin. Dan mereka Ansor tiada menaruh keinginan dalam hati mereka atau hasad terhadap apa yang diberikan kepada mereka kaum Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 9. Para pendengar Radio Kayung Utara yang dirahmati Allah, ada 4 akhlak mulia yang akan menjadikan manusia sehat jiwanya, bersih dari penyakit dengki, hasad, rakus, dan kikir. Yang pertama yaitu akhlak mencintai orang yang beriman. Yang kedua, tidak hasad atau iri terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Yang ketiga, selalu mengutamakan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri, walaupun hal itu membawa kesulitan bagi dirinya. Yang keempat, menjaga diri dari sifat kikir. Para pendengar, hal yang sangat mendukung yang menyehatkan jiwa yang ada dalam Al-Quran, yang dicontohkan dalam Al-Quran. Yang keenam yaitu banyak beramal soleh akan membentuk jiwa yang penuh cinta sehingga mencintai saudara-saudaranya yang beriman. Seperti tercantum dalam Quran Surah Maryam ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Demikian KM.